Selamat berjumpa kembali, saudaraku. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan obrolan tentang Satrio Piningit. Mengapa bahasan ini saya sampaikan? Karena sudah seperti biasanya bila menjelang hajat besar 5 tahunan bangsa Indonesia berupa pilpres atau pemilihan presiden, tentu disertai dengan bergemanya sebutan Satrio Piningit. Mengapa demikian? Karena masyarakat pada umumnya beranggapan bila Indonesia dipimpin oleh Satrio Piningit akan dapat mencapai kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Singkat katanya, Satrio Piningit dipersepsikan layaknya sosok orang yang terpilih untuk memimpin negara dengan sebutan Ratu Adil. Lalu siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan Satrio Piningit? Hendaklah kita selalu ingat dan sadar bahwa sisi batiniah atau sisi gaib manusia berupa ruh yang ditiupkan langsung oleh Yang Maha Suci ke dalam wadak atau jasad manusia. Oleh karena itu, manusia sesungguhnya mempunyai sifat-sifat kesucian layaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci. Atau dapat juga dikatakan bahwa manusia itu mempunyai sifat keilahian layaknya sifat yang Maha Suci. Kecuali hal tersebut, roh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersifat gaib. Karena memang langsung berasal dari yang Maha Gaib. Oleh karena itu, tidak tampak mata atau tersembunyi atau tan kasat mata. Untuk memudahkan kita sebut saja dengan Sang Suci. Nah, Sang Suci inilah yang oleh leluhur tanah Jawa disamarkan dengan sebutan Satrio Piningit. Tidak lain merupakan sebagian dan bagian tidak terpisahkan dari yang Maha Suci. Pertanyaannya adalah, mengapa disebut Satrio Piningit? Di sini menunjukkan betapa patuh dan disiplinnya nenek moyang kita terhadap pelaksanaan keyakinannya. Nenek moyang mewariskan pitutur luhur atau nasihat luhur kepada generasi penerus juga disampaikan dalam bentuk perumpamaan atau kiasan. Ini sesungguhnya mengingatkan kita kepada firman Allah. Firman Allah umumnya disampaikan dalam bentuk perumpamaan karena dimaksudkan agar manusia mau berpikir. Demikian sebenarnya keinginan nenek moyang. Hanya sayangnya generasi sekarang terbiasa mengkonsumsi makanan yang sifatnya instan saja. Jadi, tetap tidak mengerti walau perumpamaan atau kiasan itu disampaikan dengan
atau dalam bahasanya sendiri. Apalagi disampaikan dalam bahasa asing yang tidak dipahami. Sehubungan dengan hal tersebut, saya akan mencoba mengemasnya dengan bahasa yang sederhana saja, agar orang awam sekalipun dapat mengerti dan memahami dengan baik dan benar. Sehingga diharapkan pada gilirannya, sifat-sifat keilahian dapat tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata sehari-harinya. Satrio atau ksatria dapat diilustrasikan dalam jagat pewayangan. Salah satunya adalah Satrio Pringgondani. Seorang ksatria putra Bratasena atau Bima dari keluarga Pandawa dengan putri dari kerajaan Pringgondani bernama Dewi Arimbi. Tidak lain adalah Gatotkaca. Saat kecilnya Gatotkaca bernama Jabang Tetuko sudah dipercaya menjadi utusan Dewata untuk memadamkan huru-hara yang terjadi di Kayangan akibat ulah prajurit dan Patih Sekipu yang ditolak lamarannya oleh dewa. Akhirnya semua prajurit, Patih Sekipu termasuk rajanya, dapat dikalahkan. Sang Gatotkaca yang memang mempunyai kesaktian luar biasa. Buah dari Dharma Bakti atau karya atau perbuatan atau amal Sang Gatotkaca dapat memadamkan huru-hara di Kayangan. Gatotkaca lalu diwisuda menjadi raja para dewa sebagai pahala atau hadiah atau ganjaran atau gift atas keberhasilan melaksanakan tugasnya. Inilah yang dinamakan amal atau perbuatan baiknya. Walau Gatotkaca masih belia, namun telah mampu mengalahkan Patih Sekipu dan prajurit termasuk rajanya. Karena sebelumnya Sang Jabang Tetuko digembleng para dewa dengan cara dilebur bersama berbagai pusaka dewata yang ampuh-ampuh di dalam kawah Candra di muka. Dilebur tidak hancur tubuhnya, tetapi justru menjelma menjadi seorang ksatria gagah perkasa. Kemudian memakai pakaian sakti, lalu maju ke medan laga dengan nama Gatotkaca. Kawah Candra di muka digambarkan sebagai tempat yang sangat panas dan dicadangkan untuk menghukum orang yang bersalah, sehingga siapapun dan apapun yang dimaksudkan, saya ulangi, dimasukkan akan hancur lebur tanpa bentuk. Pertanyaannya, mengapa Sang Jabang Tetuko tidak hancur lebur tubuhnya dan tidak merasakan penderitaan ketika dimasukkan ke dalam kawah Candra di muka? Hendaklah diingat, segalanya tergantung dari niat. Jadi, karena dewa berniat menggembleng Sang Jabang Tetuko menjadi ksatria gagah perkasa dengan meleburnya bersama pusaka dewata untuk membentuk Jabang Tetuko sakti
mandraguna. Oleh karena itu, Sang Gatotkaca bila di jagat pewayangannya dideskripsikan sebagai kesatria sakti mandraguna, otot kawat tulang besi dan kulit tembaga, tidak mempan terhadap berbagai senjata seampuh apapun, berperang tanpa senjata karena dengan berkonsentrasi penuh lalu memikirkan sebuah senjata, tangan atau anggota tubuh lainnya berubah seolah-olah menjadi senjata sesuai yang ada dalam pikirannya. Dapat terbang tanpa sayap, panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, melewati tanah angker tidak kesurupan. Begitu kisah pewayangannya. Penggalan cerita tentang penggemblengan Sang Gatotkaca dalam Kawah Candra di Muka tadi hanya sekedar menganalogikan atau mengalur pikirkan sama dengan saat Allah berfirman kepada para malaikat. Kiranya sampai sini dulu, saudara-saudaraku yang budiman. Penjelasan selanjutnya akan disambung dalam kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih.